joki pinjol itu ikut serta dalam membangkrutkan pinjol. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang joki pinjol ya. Namun sebelum itu, saya perlu menginformasikan kepada kalian semua bahwa saya Raja Galbay tidak pernah membuka jasa joki pinjol ya. Saya tidak pernah membuka jasa joki pinjol, tidak pernah membuka jasa gestun, tidak pernah membuka jasa pembuatan dokumen palsu untuk pinjol ya. Jadi kalau ada akun Instagram, WhatsApp, Telegram, Twitter, TikTok, apapun itu ya, mengatasnamakan Raja Galbay dan isinya adalah jasa-jasa tadi, maka itu adalah akun palsu dan penipuan. Oke? Kita lanjut ya. Nah, joki pinjol. Bagi yang belum tahu apa itu joki pinjol adalah orang yang mengerjakan atau mengarahkan langkah-langkah meminjam dana di aplikasi pinjol. Lalu mereka meminta imbalan uang atau fee. Gitu ya. Jadi joki pinjol itu akan memberitahu Anda cara-cara minjol, mulai dari pengisian datanya, aplikasi-aplikasinya apa saja, gitu ya. Lalu ada dua jenis joki pinjol, oke? Yang pertama joki jahat, ya. Yang kedua joki yang tidak terlalu jahat tapi tersakiti, ya. Oke, ada dua ya, joki jahat yang pertama, yang kedua joki yang tidak terlalu jahat namun tersakiti. Heran ya, aneh ya. Oke, saya akan jelaskan ya. Joki jahat adalah yang mengambil keuntungan dari Anda, sedangkan Andanya buntung. Ya, contoh Anda disuruh transfer fee duluan, ya, uang imbalannya itu di awal ya, gitu, di awal. Gitu. Baru Anda akan diberitahukan cara-cara minjol yang tepat, gitu ya. Jadi Anda bayar dulu, lalu Anda diberitahukan cara-cara minjol yang tepat. Kalau Andanya beruntung, ya, kalau Andanya beruntung. Biasanya setelah Anda transfer fee duluan, joki itu akan menghilang. Ya. Facebooknya nggak ada, ya, tidak bisa dihubungi, WA-nya itu checklist 1 gitu ya. Anda itu diblokir gitu. Jadi tiba-tiba menghilang, alias Anda kena tipu, ya. Dia dapat uang gratis Anda. Oke, itu joki jahat. Nah, yang kedua, joki yang tidak terlalu jahat namun tersakiti. Oke. Apa itu ya? Bayar imbalannya atau fee-nya belakangan. Ya. Joki itu dengan sabar, ya, joki yang tidak terlalu jahat itu akan sabar mengarahkan Anda dalam mengisi data, sikapnya ramah, baik, ya gitu ya. Karena mengharapkan imbalan atau fee dari Anda, gitu ya, makanya ramah, gitu ya. Namun tetap saja jahat, karena menguangkan apa yang gratis, gitu loh. Ngisi data pinjol itu kan gratis, ya. Kenapa harus ada fee-nya, ya kan? Nah, joki ini tidak terlalu jahat karena meminta fee di belakang, namun tersakiti oleh Anda. Ya, Anda sudah dijokiin, setelah cair, Andanya yang kabur, ya, Andanya yang menghilang, Andanya yang ngeblokir itu, ya, joki itu, gitu ya. Nah, itulah joki yang tidak terlalu jahat namun tersakiti. Ya. Dan apakah Anda bersalah ketika tidak bayar fee, ya, uang imbalan ke joki pinjol itu? Tidak masalah, ya, tidak masalah, nggak apa-apa, ya kan? Terserah Anda, wong itu data Anda, uang Anda, ya terserah Anda. Ya. Itulah resiko joki pinjol yang tidak terlalu jahat dan tersakiti, ya. Itu resikonya bagi para joki pinjol, ya kan? Ya itu resiko Anda. Oke. Nah, sekarang kita ke image joki pinjolnya, image-nya gitu ya. Jika Anda beranggapan bahwa joki pinjol adalah orang yang bisa menolong Anda, ya, atau orang sakti yang bisa mencairkan dana gitu ya di aplikasi pinjol, Anda salah besar. Ya, salah besar Anda. Joki pinjol itu terkenalnya mampu untuk mencairkan dana-dana di aplikasi-aplikasi pinjol gitu ya. Mereka sering memposting pencairan dana di grup sosmed gitu. Seperti bukti transfernya gitu ya. Nih, bukti transfer ini dari pinjol legal atau pinjol ilegal. Lalu bukti status keberhasilan meminjam, ya kan, selamat pinjaman Anda disetujui gitu kan. Screenshot seperti itu yang di-share ke sosmed gitu ya. Dan kalimat pamungkasnya adalah, yuk siapa lagi yang mau dijokiin, ya kan? Trusted nih Kak, terpercaya dari tahun 2017 sebelum Masehi sudah dipercaya gitu ya. Atau sejak Nyonya Menir berdiri sudah dipercaya gitu ya.
dan V-nya di belakang ketika sudah cair gitu ya. Nah, jika Anda teliti, kenapa joki pinjol itu mengajak orang lain dengan kalimat, "Yuk Kak, siapa lagi yang mau dicairin?" Kenapa seperti itu? Karena joki pinjol itu banyak sekali kegagalannya dalam mencairkan dana di pinjol-pinjol itu, ya. Pinjol itu banyak gagalnya, joki pinjol itu banyak gagalnya, ya. Jadi mereka cari data fresh gitu ya, yang masih bisa untuk dipakai minjol. Oke. Kalau joki itu memang benar-benar hebat dalam minjol, ngapain repot-repot pakai data orang lain? Ya. Pakai saja data dia sendiri, ya. Data pribadi sang jokinya gitu ya. Enak cair jutaan bahkan belasan juta nggak usah bayar fee. Gitu ya. Katanya joki terpercaya, joki sakti bisa mencarikan dana di pinjol-pinjol. Kenapa nggak pakai KTP dia sendiri? Ya kan? Jadi jika Anda beranggapan bahwa joki pinjol adalah orang yang bisa menolong Anda dan orang sakti gitu ya, sana sini cair gitu ya, Anda salah besar ya. Dia saja nggak bisa pakai data dia sendiri untuk minjol. Oke? Nah, tapi begini ya. Masih mending joki pinjol daripada DC pinjol. Oke? Jadi joki itu ada mendingnya, ada mendingnya gitu loh. Walaupun keseluruhan sifat dari joki pinjol itu negatif gitu ya. Namun ada mendingnya jika dibandingkan dengan DC pinjol. Apa mendingnya? Ya. Joki pinjol itu ikut serta dalam membangkrutkan pinjol. Ya. Kalau Anda sadar ya, joki pinjol itu ikut serta dalam membangkrutkan pinjol. Anda tanya saja ke joki-joki pinjol di sosmed itu ya. Kak, ini nanti tagihannya gimana ya kalau sudah cair gitu ya. Pasti joki pinjol itu bilang, gak usah dibayar Kak, sudah aman kok gitu ya. Sudah saya setting gitu kan kontak-kontaknya gitu kan, sudah aman Kak, gak usah dibayar lagi gitu ya. Gitu. Ya. Pasti joki pinjol itu bilang gak usah dibayar, gal bayarkan saja. Ya. Joki pinjol itu mentalnya lebih kuat daripada Anda. Ya, karena mereka sendiri sudah merasakan minjol, sudah merasakan diteror, sudah merasakan sebar data, ya, sudah duluan merasakan yang namanya galbay. Oke. Dan tidak mengefek apapun dalam kehidupannya, mereka menyadari itu. Makanya lahirlah joki pinjol, ya. Joki pinjol itu orang yang duluan terjerat pinjol, gali lubang tutup lubang, stres, takut, malu, ya. Dulunya seperti itu joki pinjol itu, ya. Tidak ada orang yang langsung mahir dalam dunia pinjol, gitu kan. Pasti mereka pernah merasakan galbay, diteror, sebar data, ya. Namun bagusnya mereka bisa melewati permasalahan tersebut, si joki pinjol itu, ya. Seiring berjalannya waktu, ya, mereka sadar bahwa galbay pinjol itu bukan masalah ternyata, ya. Makanya mereka jadi joki pinjol, gitu, ya. Urutannya seperti ini ya, hierarki perpinjolan itu seperti ini ya. Orang minjol ya di sini. Ini orang minjol, bayarnya lancar, gitu kan. Orang yang bayarnya lancar itu akan terjerat pinjol di bawah ini. Pasti akan terjerat pinjol orang yang bayarnya lancar itu. Setelah terjerat pinjol, stres, depresi ya. Oke. Setelah stres depresi ada 3 di sini ya. Gini, 3 gitu kan. Seperti hierarki gitu kan ya. Setelah stres ya, jadi yang pertama orang minjol, bayar lancar ya. Terjerat pinjol, stres depresi, lalu kebagi menjadi 3. Setelah fase stres depresi itu ya, ada 3. Yang pertama, jual harta lalu pinjolnya lunas. Ya. Yang kedua, menggalbaikannya. Ya. Menggalbaikan semua pinjolnya. Yang ketiga, bunuh diri. Ya. Nah lalu, dari ketiga hal itu, biasanya yang memilih nomor 2, menggalbaikannya, muncul lagi di bawahnya itu ya. Muncul lagi, menguras habis semua limitnya ya, bisa jadi mengajukan pinjaman di pinjol baru ya, dan menggalbaikannya semua dan stay galbay itu ya, hierarkinya gitu ya. Setelah galbay, dia itu mengkuras habis, turun ya. Jadi turun, mengkuras habis semua limitnya, bahkan bisa jadi mengajukan pinjaman di pinjol baru, galbay semua dan stay galbay. Oke, stay galbay situ. Setelah stay galbay ya, muncul 2 hal lagi hierarkinya. Yang pertama menyudahi pinjolnya ya, sudahlah gitu kan, melupakan pinjolnya yang pertama. Yang kedua jadi joki pinjol. Karena dalam fase menguras habis limitnya itu ya, dalam fase menguras habis limitnya itu mereka memahami cara main pinjol yang benar. Ya, seperti itu. Oke.
Jadi rangkumannya adalah joki pinjol bukanlah penyelamat hidup Anda, ya, atau orang sakti yang bisa mencarikan Anda dana. Anda tidak perlu pakai jasa joki pinjol itu. Karena joki pinjol pun tidak bisa mencairkan dana menggunakan KTP dia sendiri. Jadi berpotensi penipuan. Ya, Anda mau ditipu, silahkan. Oke. Nah, namun sifat yang mending dari joki pinjol adalah mereka ikut serta dalam menghilangkan dan membangkrutkan pinjol. Ya, itulah. Oke. Mereka tahu bahwa galbay pinjol itu bukan masalah besar. Malah kita harus mengkuras habis limit-limit pinjol kita dan galbay. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.